Wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila haratin Nabi al-Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa azwaji wa zurriyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wasyuhada was sholihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra mujahidin fiddin syarikal adim magharib fi bari wa bahri wa ila ruhi jamil kubur al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sallallahu abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa muallifi hadzal kitab. Nafa'ana Allahu bi ulumihi wa sahlahu bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinuhumul jannah syai'ul lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man rafa'a yadahu, barang siapa yang mengangkat tangannya. Mengangkat tangan, kenapa mengangkat tangan? Liyadriba ahada walidayhi, untuk memukul salah satu ibu bapanya. Ya, marah sama ibu bapak, mau mukul dia tuh anak tuh, mau mukul kedua orang tuanya. Tangannya diangkat untuk memukul salah satu daripada ibu bapanya. Gullat yaduhu yaumal qiyamah, maka akan dibelenggu nanti tangannya, diborgol tangannya nanti pada hari kiamat. Ila unukihi, sampai ke batang lehernya, dibelenggu, diborgol, diikat maslulatan, ya, diikat di lehernya dia punya tangan. Kenapa? Mau memukul kepada ibu bapanya. Ini baru mau mukul, belum mukul, baru ngagak-ngagak dong, baru begini doang, gitu. Baru mau mukul doang sama orang tua. Saking kesalnya orang tua, dia mau pukul orang tuanya. Padahal itu sekesal-kesalnya sama orang tua, tidak boleh memukul. Ya, dan lagi tidak boleh kesal sama orang tua. Ya, nggak usah terlalu dipikirin kesal sama orang tua. Nggak usah digede-gedein. Ya. Walaupun kita benci banget sama kelakuan orang tua, nggak boleh kita menyakiti orang tua. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wa in darabahuma,
Dan jika mereka mana itu ya? Dan jika mereka itu memukul kedua-duanya itu gimana? Itu baru ngangkat kedua tangan, baru mengangkat tangannya yang sebelah, yang kanan tentunya, memukul kepada orang tuanya. Itu baru mengangkat. Wa in darabahuma, dan jika dia memukul kepada orang tuanya gimana ya Rasul? Qala, maka Rasul berkata, menjawab, tuqta'u yaduhu, akan dipotong tangannya nanti. Pada hari kiamat tangannya dipotong. Sebab apa? Memukul kepada orang tuanya. Ya. Kalau baru ngangkat dibelenggu aja, diikat nanti tangannya di batang lehernya. Tapi kalau dia sampai memukul, dipotong nanti tangannya. Qabla ayyuzawiza ala surati, sebelum dia lewat di atas siratal mustaqim. Sebab semuanya orang nanti akan lewat di atas siratal mustaqim, termasuk kita nih. Dari manusia pertama sejak zaman Nabi Adam sampai nanti umat manusia yang terakhir menjelang kiamat, itu semuanya nanti akan melewati siratal mustaqim. Ya, akan melewati siratal mustaqim. Baik yang matinya sejak dulu, sekarang masih ada di alam barzah, nanti setelah kiamat berbondong-bondong semuanya menuju padang mahsyar. Di mana padang mahsyar itu? Di dalam satu hadis dikatakan, sekarang ini di mana kira-kira nanti padang mahsyar? Di Palestina. Jadi Palestina nanti jadi padang mahsyar sana. Dan nanti hadirin sekalian, kumpul manusia di padang mahsyar, macam-macam nasibnya nanti. Terutama mereka berjalan kaki menuju titik tujuan. Ya, kemana mereka? Setelah terjadinya selesai hari kiamat, menjadi ardun mubadalah, permukaan bumi yang baru, nggak ada bangunan, nggak ada pohonan, nggak ada tempat berteduh sama sekali. Rata permukaan itu, tanahnya berwarna putih perak, putih. Dan kita akan kumpul semuanya, insya Allah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju titik perkumpulan adalah dengan amal solehnya yang menjadi kendaraan. Ya, jadi kalau orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah kumpul di padang mahsyar adalah bukan jalan kaki tetapi berkendaraan. Apa yang menjadi kendaraan? Amal soleh, amal ibadah kita yang akan kita tunggangin nanti itu. Akan kita naik kendaraan menuju mana? Padang mahsyar. Lain lagi orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, telanjang bulat. Orang itu telanjang bulat. Dan mereka itu jalannya macam-macam. Ada yang jalan lari, ya, jalan lari yang kencang. Ada yang jalan kaki pelan. Ada yang jalan merangkang. Ada yang jalan ngesot. Paling parah jalan pakai muka. Muka yang dijadikan tapak kaki. Ya, ketika menuju padang mahsyar, ya, menuju ke padang mahsyar pakai muka yang jadi tapak kaki. Dari sini ke Palestina berapa ribu kilo? Jalan kaki. Jalan kaki pakai muka. Ya.
Nauzubillah min. Oleh karena itu perbanyaklah amal soleh kita. Jangan berani-berani berbuat dosa yang menyebabkan kita tidak punya kendaraan menuju titik perkumpulan padang mahsyar. Umat Nabi Muhammad nanti kan kumpul di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulnya nanti di sana titiknya kita. Ada Rasul, ada nanti Rasulullah nanti yang kita cari-cari nanti akan ada dan kita ketemu insya. Oleh karena itu mari kita buktikan tanda cinta kita kepada Rasul dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jangan kita anggap remeh, anak-anakku sekalian ini terutama nih. Jadi sholat jangan yang fardu aja, bukan yang fardu aja, yang sunnah-sunnah kerjain sebagai tanda cintanya kita kepada Rasul. Allah belum demen sama kita kalau kita baru ngerjain yang fardu-fardu doang. Allah jatuh cinta kepada kita kalau kita sudah rajin mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Ya. Baru Allah jatuh cinta kepada kita. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Rasul, jika Anda memang benar-benar cinta kepada Allah, maka buktikanlah cintamu itu dengan mengikuti segala apa yang kuperintahkan kamu laksanakan daripada sunnah-sunnah Rasul tadi. Ya, yuhibbukumullah, akan jatuh cinta Allah kepadamu. Nah, gitu. Kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, kita dulu cinta kepada sunnah-sunnah Rasul. Kalau kita sholat zuhur, ada qobliyah, ada ba'diyahnya, kerjain tuh. Sholat asar, qobliyahnya aja, ba'diyah kagak. Sholat maghrib, kalau ada waktu silakan qobliyah maghrib. Yang penting ba'diyahnya jangan ditinggal. Begitu juga isya, ada qobliyah, ada ba'diyah. Subuh cuman qobliyah saja. Sholat kita qobliyah kalau memang sholatnya itu ada sunnah ba'diyah. Kita sebut seperti sholat zuhur. Sholat zuhur ini ada qobliyah, ada ba'diyah. Jadi kita niatnya pakai qobliyatan. Sholli sunat az-zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala umpamanya. Ba'diyah niatin ba'diyah. Sholli sunat az-zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kalau asar enggak ada ba'diyah. Jadi nggak perlu disebut qobliyah, ya nggak perlu disebut qobliyah. Sholli sunatal asri, rakaataini lillahi ta'ala, udah gitu aja. Bapak ba'diyahnya kagak ada, nggak ada ba'diyahnya, jadi nggak perlu disebut qobliyah. Jadi sebetulnya bukannya 2 rakaat doang. Begitu juga zuhur dan asar, qobliyah dan ba'diyahnya. Ya. Sebetulnya zuhur qobliyahnya 4 rakaat. Boleh 2 rakaat, 2 rakaat. Ba'diyahnya juga 4 rakaat.
boleh dilakukan 2 rakaat, boleh juga sekaligus 4 rakaat tuh. Yang qobliyah zuhur maupun ba'diyahnya. Cuman kalau di dalam sholat zuhur itu kan 4 rakaat tuh kebagi 2 yang qobliyahnya. Yang 2 rakaat muakkad, artinya tidak boleh tidak kuat itu yang dilakukan oleh Rasul. Yang 2 rakaatnya lagi ghair muakkad, kurang kuat. Jadi 4 rakaat yang muakkad dan ghair muakkad, masing-masing 2 rakaat. Begitu juga ba'diyahnya. Ba'diyah 2 rakaat muakkad, sunnah yang kuat, dan 2 rakaat lagi ba'diyah zuhur ghair muakkad. Kalau asar 4 rakaat, 4-4-nya ghair muakkad. Asar cuman qobliyah doang. Nggak ada ba'diyah, nggak ada. Berapa rakaat? 4 rakaat. Semuanya itu ghair muakkad. Ya, artinya kurang kuat hadisnya, dan tapi kita jangan juga meremehkan. Mentang-mentang kurang kuat, kita tinggalkan gitu aja. Ya. Cuman kita dan sekalian kebanyakan tuh tahunya 2 rakaat doang, padahal 4 rakaat sebelum asar. Begitu juga masuk waktu maghrib. Ya, 2 rakaat qobliyah bila masih ada waktu itu ghair muakkad. Ba'diyahnya muakkad. Masuk waktu isya, qobliyahnya 2 rakaat muakkad. Ba'diyahnya juga muakkad. Masuk waktu subuh. Ya, waktu subuh di situ qobliyahnya 2 rakaat. Cuman qobliyah aja. Berarti sholat sunat subhi. Dan boleh boleh diniatin sholat sunat subhi atau usolli sunatal fajri. Sajaku sholat sunat fajar atau sajaku sholat sunat boleh. Ya. Tapi kalau yang fardu jangan, ya, niatnya belum ada contoh itu sholli fardul fajri, belum ada itu, ya, belum ada. Jadi sholat itu fardu subhi aja dah, ya. Sebab saya mencari sampai ke Kalimantan, saya cari juga boleh nggak begitu. Itu belum ada contohnya, Kiai. Jadi belum ada contoh-contohnya. Kalau sunatal fajri ada, sunatal subhi ada, fardu subhi ada, fardul fajri yang belum ada, ya. Padahal ya boleh juga mungkin, sebab fajar ini adalah subuh tujuannya, ya. Seperti kalau kita ingin melihat jadwal sholat baik di Mekah maupun di Madinah, di 2 Masjidil Haram itu nggak ada jadwal sholat subuh, nggak ada. Yang ada jadwal sholat waktu fajar, begitu. Jadi sholat fajar adalah sholat subuh. Ya, jadi jangan salah pengertian. Ada yang paham sebelum masuk subuh dia sholat fajar, makruh, bahkan mungkin haram di situ kita sholat. Sebab apa? Sholat fajarnya fajar kazib di situ mah, bukannya fajar shodiq. Ya, fajar kazib, fajar bohong yang kurang lebih 10 menit sebelum masuk subuh ada fajar loh, yang ngepiar, ya, yang di sana, ya, bukan ngepiar, dia mau memanjang, nggak ngepiar dulu dia. Ngepiar tuh udah fajar shodiq, masuk waktu subuh. Setelah fajar kazib, maka di situ datang gelap sebentar. Setelah gelap sebentar, kemudian masuk waktu subuh, fajar shodiq baru agak ngepiar, menyebar, ya, di ufuk timur, dari ufuk timur. Itu terasa sekali ketika kita
kalau pergi haji atau umroh naik pesawat, berangkat malam, nah ketika subuh itu terasa benar, kelihatan, wah ini fajar kajibnya, fajar sodiknya. Kalau kita memang duduknya di dekat jendela, bisa kita melihat tuh fajar, ya fajar kajib, mula pertama panjang agak di bawah, seperti alis. Kemudian fajar sodik, masuklah waktu subuh. Ya, hadirin sekalian, sholat sunnah jangan diremehkan, supaya kita buktikan cinta kita kepada Allah. Ya, nggak cukup cinta kita kepada Allah hanya melakukan yang diwajibkan oleh Allah saja, nggak cukup. Jadi harus kita kerjakan juga kepada ya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba lakukan anak-anakku sekalian. Ini kalau habis sholat zuhur susah banget kadang-kadang ya anak kita tuntut. Ya namanya anak-anak. Kalau kita mau udah pada lancar dah, udah pada tahu, kerjain, nggak usah pakai ya ngikutin bocah. Bocah nih perlu tuntun. Qobliyah zuhur, masuk ke masjid sholat dulu qobliyah zuhur. Apalagi kalau masuk ke masjid kita, hendaknya tahiyatul masjid, menghormat masjid, jangan langsung duduk. Ya, jangan langsung duduk. Nah, kalau masuk ke masjid. Kalau kita dalam kesibukan gimana? Seperti kita acara maulid, acara taklim, apa, masuk ke masjid, pengajian sudah mulai, maka kita langsung ikut ngaji. Enggak lagi kita sholat tahiyatul masjid, kita duduk aja. Apa yang harus kita baca? Tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil. Itu untuk menggugurkan sunnah tahiyatul masjid. Ya. Nah, seperti ini kan barusan ada ini, masuk ke masjid, masuk aja langsung duduk. Baca itu. Ya. Baca itu untuk pengganti tahiyatul masjid. Baik kita mau ngaji atau kita mau ya, seperti banyak kan tuh maulid kan pada masuk aja. Kadang-kadang mau sholat Jumat juga begitu. Ya. Masuk ke dalam masjid, zuhur belum waktunya, sholat Jumat belum waktu. Kita ingat nih, yang pertama apa? Udah sholat duha apa belum? Belum. Sholat duha juga belum. Langsung duduk aja. Padahal kalau kita memang belum sholat sunat duha dari rumah, masuk ke masjid umpamanya nih. Masuk ke masjid. Kita langsung aja niat sholat duha. Rakaat ini kayak boleh, 4 rakaat juga, 4 rakaatin boleh. Itu sudah menutup sholat tahiyatul masjid kita. Ya, sudah menutup sunnahnya tahiyatul masjid. Sebab apa? Kita lakukan mula pertama masuk ke masjid belum duduk. Nah, begitu. Jangan duduk dulu. Kalau memang belum sholat duha aja. Duha aja. Kalau kita sholat duha, dapat pahala double. Selagi kita niatkan juga dia sebagai tahiyatul masjid dalam hati kita.
Tapi niatnya sholat duha sebagai tahiyatul masjid umpamanya. Kita lakukan itu. Waktu takbiratul ihram. Maka dapat 2 pahala tuh. Dapat 2 pahala. Ya. Begitu. Sama juga kita puasa Senin Kemis. Ya. Dia niatkan qada umpamanya, dia niatin qada. Itu niatnya qada. Kalau memang punya qada, nanti kita dapat pahala double. Ya, qada Ramadan juga dan dapat pahala juga menghormat Senin Kemis. Apa? Disengaja lakukannya Senin Kemis sekalian niatin qada. Ya, begitu umpamanya punya qada nih. Baik qada untuk dirinya atau dia niatin buat orang tuanya, boleh. Kalau kita sudah merasa udah cukup qada kita, nggak pernah meninggalkan Ramadan puasanya, niatin buat orang tua, cakep itu. Ya, ini sunnah Rasul yang jangan kita tinggalkan gitu aja. Nah kalau kita mau sholat zuhur umpamanya, masuk ke masjid emang udah azan, udah masuk zuhur, berjemaah belum mulain. Ya, belum mulain. Nah, jamaah. Nah, kita udah masuk zuhur, qobliyah udah belum. Qobliyah aja kita niat. Langsung kita salat sunat qobliyah, ya tahiyatan lil masjid juga sebagai penghormatan masjid juga. Jadi pahala double tuh. Dia dapat pahala qobliyah dan dapat pahala juga tahiyatul masjid. Dia ingat. Jadi cukup dengan qobliyah menggugurkan tahiyatul masjid. Tapi kalau dia datang ke sini niatnya tahiyatul masjid, qobliyah nggak dapat. Ya, kalau dia niatin tahiyatul masjid, qobliyah. Nah, kudu niatin qobliyah zuhur tahiyatan lil masjid sebagai penghormatan pada masjid. Gitu. Yang pahami di dalam melaksanakan sunnah-sunnah yang banyak kita lakukan. Begitu juga tadi kalau datang sholat Jumat, ya tahiyatul masjid dengan sholat apa? Sholat duha. Jadi sholat duha dulu, belum sholat duha nih, gitu. Ya, niatin sholat duha tahiyatan lil masjid sebagai tahiyatul masjid. Jadi gugur tuh. Ya. Tapi kalau dia niatin tahiyatul masjid, dia nggak niatin duha, dapat pahala tahiyatul masjid doa. Dia nggak dapat pahala duhanya. Ya. Begitu. Umpamanya subuh di sini sholat tahajud, langsung niat tahajud, nggak usah pakai tahiyatul masjid lagi, nggak usah, langsung aja sholat tahajud. Emang lagi ngejar-ngejar waktu supaya keburu nih tahajud, apalagi mau tahajud, mau sholat hajat, ya masih ada waktu, menunggu datangnya waktu subuh. Apalagi witir belum nih. Kalau witir udah kepepet waktunya, udah witir 1 rakaat aja nggak apa-apa. Ya. Sholli sunatal witir rakaatan lillahi ta'ala. Saja niat salat sunat witir 1 rakaat cukup. Supaya dapetin ya kita melaksanakan witir walaupun 1 rakaat. Sebab kalau sengaja-ngaja kita meninggalkan witir, makruh dalam malam itu. Ya. Maka boleh kita lakukan sebetulnya witir sejak sesudah Isya. Langsung aja salat isya tuh. Habis qobliyah, dia Isya langsung aja salat witir. Ya, 3 rakaat. Takut nggak bangun ntar malam gitu umpamanya. Takut kesiangan supaya tidak tertinggal tuh witir malam itu. Yang penting sudah sholat Isya. Akuan aja witir. Nah, ini supaya biar pada
paham semuanya dalam melaksanakan sunnah-sunnah, ingin mendapatkan cinta Allah kepada kita. Kita lakukan sunnah-sunnah Rasul, Allah jatuh cinta kepada kita. Dan kita lakukan itu karena cintanya kita kepada Rasul, maka Allah jatuh cinta kepada kita. Bukan Rasul lagi cinta sama kita. Rasul mah dari dulu udah cinta. Ya, Rasul dari dulu mencinta kepada umatnya. Sampai-sampai ketika berkorban Rasulullah hanya seekor kambing atau hanya seekor onta, itu dia niatin buat dia, keluarga dan umatnya. Masya Allah, diniatin tuh umatnya. Ya enggak kayak kita korban, ya seekor udah buat dia dong. Ini buat gua doang. Lu nanti belakangan, bukan. Jadi niat korban itu adalah sekalian boleh kita niatkan untuk rame-rame, satu keluarga, terutama nih kita ada keluarga berlima nih, korban satu, nggak usah disebut buat si anu dong, yang satu bukan, keluarga kita semuanya ada berlima, ada bertujuh, satu ekor kambing, niatin aja buat semuanya ke satu keluarga, jadi itu insyaallah itu korban. Lain lagi dengan akikah. Ya, lain lagi dengan akikah. Sunnahnya laki-laki 2 ekor, perempuan cukup 1 ekor. Nah, laki-laki baru punya buat kambing seekor, nggak apa-apa, seekor aja dulu. Ya, nanti kalau ada lagi, baru kita bikin akikah lagi, seekor lagi kita tambahin. Ya, ini biar paham juga, supaya kita mendapatkan sunnah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita tentang masar nih sebetulnya ya. Ketika nanti orang-orang yang marah dengan orang tuanya, dia mau pukul, maka tangannya nanti akan dibelenggu pada hari kiamat. Begitu juga bagaimana udah pukul, dipotong nanti tangannya pada hari kiamat. Ya, nauzubillah min, maka jauhilah itu semuanya. Ya, ini kayaknya udah waktu nih ya. Ya, mudah-mudahan ini satu hadis itu aja juga ya. Jangan sampai kita berani-berani marah orang tua. Ya. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah. Allah berikan kita kesabaran. Orang tua kita nggak ada, sudah meninggal, doakan setiap ba'da sholat. Kita sambung silaturahim kita kepada orang tua kita. Sampai tuh istighfar kita setiap pada salat kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya atau terima segala amal ibadahnya. Dan kita juga nanti insya Allah punya anak yang soleh-solehah, yang rajin mendoakan kita dan istighfar buat kita. Berkah hidup kita di dunia, selamat kita di akhirat. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.